semua. Yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran, Bapak Ibu, para pejabat perbendaraan, serta para pengelola keuangan pada satuan kerja, dan para pegawai KPPN Yogyakarta, serta seluruh peserta kegiatan ngopi santai yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu kembali dalam kegiatan Ngopi Santai edisi tanggal 29 Juni tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah berkenan meluangkan waktu di sela kesibukannya di kantor untuk mengikuti acara Ngopi Santai bersama KPPN Yogyakarta. Sebelumnya izin saya Nina, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal di KPPN Yogyakarta yang akan membersamai Bapak Ibu pada agenda kita pagi hari ini sampai dengan berakhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Ngopi Santai ini merupakan salah satu inovasi dari KPPN Yogyakarta yang kami selenggarakan secara rutin minimal setiap bulan satu kali eh, dengan tujuan melalui forum Ngopi Santai ini eh, kami akan menyampaikan update informasi terkini yang perlu diketahui oleh kita bersama serta untuk merefresh peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan APBN. Dan nanti kita akan berdiskusi dan harapannya diskusi kita nanti dapat meningkatkan pemahaman dan memperlancar tugas kita sehari-hari di kantor. Pagi ini akan disampaikan materi mengenai refreshment aplikasi Sakti modul bendahara serta mengenai hasil evaluasi penyampaian SPM oleh Satker. Ini berkaitan dengan adanya perubahan proses bisnis yang berdampak pada satuan kerja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan APBN di level Satker telah dilakukan otomasi, seluruhnya menggunakan aplikasi yang apa database-nya terintegrasi, yaitu aplikasi Sakti. Aplikasi ini digunakan secara bertahap mulai tahun 2022 dan sampai saat ini kita telah menggunakan aplikasi Sakti Full Modul yang terdiri dari 9 modul. Eh, Aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam pengelolaan APBN dan menjadi aplikasi utama atau eh, core gitu ya dalam pengelolaan APBN sehingga perlu diketahui oleh para pengelola APBN. Nah, mengingat di Satker ini eh, di beberapa satker dinamika pergantian pejabat perbendaraan yang cukup tinggi. Jadi adanya pergantian pejabat maupun pengelola keuangan ini mengakibatkan perlu kami sampaikan kembali refreshment mengenai materi aplikasi Sakti yang antara lain juga merupakan permintaan dari satuan kerja. Nah, pada ngopi santai sebelumnya juga sudah pernah disampaikan aplikasi Sakti ini untuk modul administrator dan modul komitmen. Nah, hari ini fokusnya adalah untuk modul bendahara. Kemudian nanti untuk materi evaluasi penyampaian SPM akan disampaikan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Tadi seperti saya sampaikan terkait dengan adanya perubahan proses bisnis yang mungkin akan berdampak pada eh, pelaksanaan tugas di Bapak Ibu. Jadi ada perubahan pada aplikasi SPAN yang digunakan di KPPN. Nah, Bapak Ibu, materi ngopi santai pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh narasumber eh, kita. Nah, ini menurut saya istimewa ya. Nanti narasumbernya ini adalah Bapak Ginanjar Rizky Wijaya. Mengapa saya sebut istimewa? Ini karena forum ngopi santai hari ini adalah forum terakhir untuk Mas Injai menjadi narasumber
karena mulai besok pagi beliau akan memulai karir baru di jabatan struktural dan akan mutasi meninggalkan kota Yogyakarta. Kami ucapkan selamat ya untuk Mas Ginanjar, semoga sukses nanti di tempat baru. Nah, untuk efektivitas waktu karena Mas Ginja sepertinya juga akan mulai sibuk ya mempersiapkan eh, kepindahannya. Jadi kita segera mulai saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Eh, jadi tanpa berlama-lama waktu dan layar kami serahkan kepada Mas Ginanjar. Silahkan Mas. Baik, cek. Terima kasih Bu Nina atas intro dan perkenalannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, serta yang nanti pada acara ngopi santai pada pagi hari Masih ini. mute Mas Oh, mikrofonnya. udah Bu nih, nggak kedengeran? Cek. Sudah jelas. Sudah terdengar, Oh, Bapak. oh, baik, makasih. Baik, saya ulangi. Sudah Mas, silakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada seluruh peserta yang nanti pada acara ngopi santai pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan lagi nama saya Ginanjar Rizky Wijaya atau bisa dipanggil boleh dipanggil Ginjai. Selama ini kemarin emang saya ngisi di depan juga nih karena memang kami bertiga saya Bulastri sama Mas David sebagai Customer Service Officer di KPPN Jakarta. Diizinkan saya hari ini untuk membahas dan melanjutkan dari seri-seri modul yang sebelumnya yang kemarin mungkin sudah komitmen. Hari ini akan saya coba bahas terkait modul bendahara nih. Jadi baik itu modul bendahara yang ada di Pemda ataupun mau modul bendahara yang ada di Pemda. Dan harapannya mungkin yang hadir di sini juga terkait dengan jabatan tersebut ya, antara bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Izin share screen terlebih dahulu. Oke. Terlihat nih Bapak Ibu, sudah dulu. Ini saya pakai pandu sakti ya. Jadi kalau nanti mungkin ada beberapa menu yang tidak terdapat di modul bendaharanya Bapak Ibu sekalian yang mau dimaklumi karena di pandu sakti ini semua modul nanti akan ditampilkan dan juga menunya semuanya akan ditampilkan. Tidak peduli apakah itu bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan maupun terkait dengan falas dan sebagainya. Baik di modul bendahara itu terdapat beberapa menit nanti saya coba bahas singkat saja cepat satu persatu, tapi mungkin ada beberapa hal yang akan saya tekankan juga terkait permasalahan yang sering dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada menu membuat usulan. Jadi di sini ada pertama ada hitung usul UP. Oke, ini adalah UP yang pertama kali Bapak Ibu ajukan di awal tahun gitu ya. Jadi kalau ingin mengajukan UP, maka langkah pertamanya adalah bendahara menghitung usul UP. Tapi itu tentu saja setelah ditetapkan akun yang akan masuk UP mana saja. Jadi di sini nanti diajukan usulan UP pertama kali maupun UP yang ingin dirubah. Yang ingin dirubah itu seperti apa? Jadi ingin merubah besaran porsi UP tunai maupun KKP yang selama ini digunakan. Kalau mungkin dianggap terlalu besar, gitu ya. Apalagi kalau mungkin nanti ada ingin mengejar target UP KKP karena UP KKP ini persentasenya adalah 40% dari UP totalnya. Jadi kalau UP-nya 100 juta, PKKP berarti 40 juta. 40-nya 40 juta dikali 12 bulan. Dan dikali berapa persentase setiap triwulannya yang ingin dicapai gitu ya. Jadi kalau mau nilainya surplus berarti bisa mengejar dari UPKKP. Kalau UPKKP-nya kebesaran gimana? Ya berarti harus dikecilkan. Dan kalau mau mengejarkan UPKKP berarti nanti harus menunjukkan seluruh UP-nya dulu. Tapi ini silakan berkonsultasi dengan KPPN terlebih dahulu ya. Kalau memang ingin mengejar UPKKP disampaikan saja, berarti kan nanti harus ada proses yaitu menihilkan UP yang dimiliki saat ini dan menghasilkan nilai UP totalnya sehingga didapatkan UPKKP yang sesuai dengan yang diinginkan. Itu yang mudah digapai. Tapi perlu dipahami juga bahwa nanti porsi UP tunainya juga akan berkurang. Kalau UP tunai berkurang berarti akan sering GUP setiap bulannya. Tapi tidak apa-apa, itu lebih bagus daripada hanya GUP dalam sekali sebulan yang tidak mesti 100% dan berakibat pada pengurangan nilai A. Jadi kalau menghitung usul UP ini sudah cukup jelas ya. Nanti di sini ada kolom-kolom ya Bapak Ibu. Ada tanggal pengajuan ke KPPN,
tanggal keterangan staf, kolom keterangan staf KPPN, kolom keterangan kasih KPPN, kolom keterangan kepala KPPN. Nanti kalau kolomnya ini belum terisi semua, mohon ditunggu saja. Berarti usulan UP-nya Bapak Ibu masih dalam proses di KPPN, ya. Seperti diketahui, jadi usulan UP itu nanti sampai dengan ke kepala KPPN persetujuannya. Jadi bertahap dari masuk ke staf di seksi teknis kami, kemudian dikasih KPPN dalam hal ini Bina, kemudian masuk ke kepala KPPN. Jadi persetujuannya bertahap. Jadi kalau kami sudah mengajukan permohonan usulan UP maupun TUP kok belum selesai-selesai. Dapat dipantau secara mandiri ya Bapak Ibu ya di kolom-kolom ini. Nanti statusnya berada di mana? Kalau memang dirasa sudah lebih dari 2 hari, berarti memang silakan perlu chat kami. Tapi kalau baru 1 hari mengajukan belum selesai, mohon bersabar gitu ya. Karena persetujuannya sampai ke kepala KPPN. Jadi kami juga harus menerbitkan surat persetujuan. Gitu ya. Itu dalam hal menghitung usul UP. Kemudian di menu selanjutnya ada membuat rincian pembiayaan TUP. Ini untuk bagi Bapak Ibu ya, baik itu yang punya dana RM maupun dana PNBP ini mengajukan permohonan TUP gitu ya. Nanti tinggal dipilih saja sumber dananya apa gitu ya, apakah RM, PNBP maupun nanti KKP gitu ya. Nanti terus dibuat rincian pembiayaan TUP-nya. Jadi TUP diajukan kalau memang dana yang dimiliki dalam UP itu tidak cukup dan keperluannya sifatnya mendesak dan segera. Jadi besarannya sudah tahu. Jangan TUP itu meminta gelondoran yang sangat besar, tapi peruntukannya belum tahu. Jadi nanti berakibat pada setoran TUP yang akan mengakibatkan pada penurunan nilai IPA pada Bapak Ibu. Jadi TUP harus dihitung secara tepat, jangan sampai ada setoran. Kalaupun ternyata sudah dimintakan TUP, ternyata kegiatannya batal, coba dicari kegiatan lain apa yang bisa digunakan untuk menutupi TUP yang sudah terlanjur cair tersebut. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada setoran sisa TUP. Tidak sesuai dengan usulan awal tidak apa-apa. Yang penting dana TUP-nya harus dipakai. Karena setoran TUP itu pengurangannya sangat besar pada nilai IPA Bapak Ibu. Jadi kalau memang masih bisa tercover dengan GUP ya cukup GUP saja. Berkali-kali dalam sebulan tidak masalah. Gitu ya. Maksimal sehari sekali lah gitu ya. Maksimal itu jangan pagi GUP terus sorenya GUP lagi jangan. Karena itu kalau secara prinsip duit masuk, duit keluar itu mungkin agak aneh. Jadi paling cepat ya sehari sekali aja. Bagus-bagus ya 2 kali, 2 hari sekali gitu. Tapi jangan sebulan sekali juga karena rawan tidak tercapai maksimal dalam persentase UP sebulan. Membuat region TUP ini saya rasa juga sudah pada paham ya. Nanti dasar permohonan di sini adalah surat yang dari Satker. Jadi surat dari Satker itu membuat surat. Gitu ya. Nanti di sini diisi nomor suratnya dari Satker, perluan permohonan ya, permohonan persetujuan tambahan pembersihan seperti itu. Itu membuat rincian pemilihan P. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya, ada membuat DER. Nah, DRPP ya. DRPP ini juga saya rasa sudah sangat familiar untuk semua bendahara pengeluaran ya. Jadi atas dasar SPB yang sudah divalidasi BPK, kemudian direkam kwitansi oleh bendahara, maka langkah selanjutnya adalah membuat DRPP. DRPP ini nanti terbagi dalam masing-masing KRO ya. Dan pada saat pembuatan DRPP, sebaiknya dibuat per jenis belanja. Jadi kalau ada 53, 52, 51, silakan dipisah DRPP-nya. Walaupun DRPP-nya itu nanti dalam satu KRO gitu ya. Jadi nanti bisa NSPM GUP-nya juga sesuai dengan jenis belanjanya. Apakah 51, 52, atau 53. Jadi silakan dibuat DRPP ini kalau memang sudah ingin di GUPK. Kalau belum mau di GUPK kan di DRPP juga boleh, nggak masalah. Nanti karena DRPP akan tetap muncul di pada saat pembuatan SPP GUP. Cara DRPP saya rasa juga sudah familiar semua. Nah, makanan sehari-hari ya DRPP itu ya. Kemudian ada juga terkait DRPP hibah ya. Kalau ini nanti ada penggunaan dana hibah.
Ini hampir sama juga rekamannya ya. Tinggal memilih apakah hibah tahun anggaran berjalan, tahun anggaran yang lalu, kemudian nomor registernya, jangan sampai salah kalau memang dari akhir ya. Itu di menu membuat usulan. Kemudian kita lanjut ke menu yang selanjutnya, ada di menu transaksi. Ini juga makanan sehari-hari bendahara ya. Ada di mencatat pungutan pajak. Pungutan pajak ini di sini terbagi dalam beberapa kategori, Bapak ya. Yang pertama ada perintah bayar, GUP KKP, lain-lain, dan PTUP KKP. Perintah bayar tentu saja yang berasal dari SPBY gitu ya. Nah, di sini ada juga menu dasar pungutan yang dari lain-lain. Lain-lain digunakan ketika apa, Bapak Ibu? Jadi ketika misal Bapak Ibu membuat SPBY, di situ terdapat akun PPN dan PPH, walaupun memang di Portek nanti sudah dibuat dua akunnya, walaupun akunnya deposit, tapi pada saat pembuatan billing ternyata Bapak Ibu membuatnya per setoran. Gitu. Jadi seharusnya kalau di SPBY itu, semisal ada dua pajak dalam satu SPBY, walaupun akunnya ada dua, tapi karena deposit semua, jadi sebaiknya billing pajak di Kortek itu dibuat per SPBY. Jadi dua akun dibuat jadi satu billing. Kalau terlanjur membuat dalam satu akun satu billing, maka tidak bisa dicatat di Sakti, di SPBY gitu ya. Nanti dia pasti salah satu pajak tidak bisa. Kenapa? Karena akunnya sama, akun deposit 4111 gitu ya. Di Sakti tidak bisa merekam akun pajak, dua akun pajak dalam satu SPBY. Jadi solusinya, silakan direkam salah satu saja di SPBY, nanti satunya langsung dijadikan sebagai pungutan. Kenapa nggak direkam dua-duanya? Ya karena nanti di SPBY ada dua potongan pajak gitu ya. Tapi ternyata yang satu tidak dipungut. Karena kan harusnya nyambung gitu nih Bapak Ibu ya. Jadi dari SPBY, nanti kalau memang jenisnya SPBY ada potongan pajak dipungut sebagai pungutan dari perintah bayar. Dan kalau satunya nggak dipungut, jadi kurang bagus saja lah ya. Jadi sebaiknya langsung direkam saja sebagai lain-lain. Ya. Jadi misal nanti salah satu atau PPN atau PPH direkam di SPBY, satunya langsung direkam di sini. Pungutan pajak lain-lain gitu dengan akun yang sama. Jadi tidak memilih SPBY lagi. Jadi mungkin nanti memang di SPBY-nya hanya ada satu pajak, tapi jangan lupa potongan pajaknya dilampirkan di SPBY yang seharusnya. Itu kalau ternyata membuat billingnya dua atas dua setoran pajak. Kalau satu billing saja, maka tidak perlu perlakuan seperti ini. Rekam seperti biasa saja. Di perintah bayar dilekam langsung satu potongan. Karena yang tercatat di situ adalah akun deposit ya, bukan akun aslinya. Jadi di SPBY itu yang dicatat potongannya adalah akun deposit 416811 ya, kalau tidak salah. Silakan direkam di situ. Jadi nggak perlu dipecah jadi dua gitu ya. Makanya kenapa billingnya sebaiknya jadi satu per SPBY agar bisa masuk sakti semuanya. Jadi kalau ternyata memang salah ini tadi caranya seperti itu di lain-lain. Kemudian ini juga ada GUP KKP. Kenapa GUP KKP juga ada pungutan pajak gitu ya? Karena KKP itu yang terbebas dari pungutan pajak hanya PPH pasal 22 dan PPR. Jadi kalau pada saat Bapak Ibu menggesek KKP, kemudian ada jasa di dalamnya, PPH pasal 23, maka bendahara harus memungut pajak pasal 23. Direkamnya di sini, mencatat pemungutan pajak GUP KKP itu ya. Dan nanti tinggal dipilih apakah uangnya tunai atau non tunai dan seterusnya gitu gitu. Kemudian kita lanjut ke submenu berikutnya, mencatat pembayaran dana titipan. Ini dilakukan kalau nanti misal ada LS bendahara ya kalau tidak salah ya. Dianggapnya dana titipan, gitu. Terus dipilih, maka dia non tunai, pasti non tunai guys. Oh, terus SPP 2D-nya yang mana gitu ya. Jadi dari LS bendahara, itu kan masuk ke rekening bendahara pengeluaran gitu ya. Terus silakan dicatat pembayarannya melalui menu ini. Mencatat pembayaran dana. Nah, apakah duitnya itu nanti di PU Bank dulu dari rekening bendahara atau langsung di CMS, nanti silakan dipilih. Kemudian nanti memilih nomor dokumen SP2D-nya yang mana kemarin oleh bendahara. Gitu ya. Kemudian ada lagi mencatat uang masuk submenu mencatat uang masuk bendahara penerimaan. Ini untuk seluruh bendahara penerimaan yang memiliki rekening bendahara penerimaan maupun tidak ya.
Jadi selama itu ada kas uang masuk, jadi ada aliran uang yang masuk, baik itu tunai maupun langsung ke rekening BPR, wajib dicatat di mencatat uang masuk bendahara penerimaan gitu ya. Jadi kalau misal nanti modal PNBP-nya di Bapak Ibu itu tidak dibuat billing langsung oleh wajib bayar, ya. Jadi duitnya dipegang dulu oleh bendahara penerimaan, baik itu bentuk tunai maupun rekening, itu dicatat dulu sebagai uang masuk di bendahara penerimaan. Jadi harus ada arus kas masuk kalau ingin menggunakan menu mencatat uang masuk bendahara penerimaan. Kalau dia sifatnya adalah hanya billing saja, jadi bendahara penerimaan itu hanya menerima setorannya saja, berarti tidak perlu dicatat di sini. Ini hanya digunakan pada saat bendahara penerimaan menerima uang aliran kas, gitu ya. Baik itu tunai maupun non tunai. Jadi bendahara terima duit dulu, baru bendahara buat billing, terus disetorkan. Tuh, harus ada pencatatan uang masuk bendahara. Kemudian mencatat uang masuk bendahara pengeluaran, gitu ya. Ini juga sama, gitu ya. Misal ada pengembalian apa, gitu. Silakan boleh dicatat kalau bendahara pengeluaran dia memang memegang kasnya langsung, gitu ya. Kalau tidak memegang kas langsung dalam bentuk billing, tidak perlu dicatat di sini. Ini kalau misal nanti dikembalikannya dalam bentuk uang maupun non tunai, tapi dikelola oleh bendahara pengeluaran dulu sebelum dibuatkan billing. Ya paling aman nanti kalau misal ada pengembalian apa gitu ya langsung dalam bentuk billing saja, jadi nggak perlu repot-repot bendahara pengeluaran mencatatnya. Kemudian ada juga menerima kas hibah. Ini nanti kalau misal ada hibah di Saker, maka bendahara juga perlu melakukan pencatatan kas hibah terlebih dahulu, ya, di sini. Jadi jobdesknya juga ada, apakah itu dari hibah tahun anggaran berjalan atau TLIM. Kemudian di sub menu selanjutnya ada merekam uang muka dan alokasi PPP. Ini untuk Bapak Ibu yang memiliki bendahara pengeluaran pembantu gitu ya. Jadi uang mukanya harus direkam dulu di sini sebelum nanti dialokasikan ke para PPP gitu ya. Termasuk di sini kalau tidak salah, ini bisa perjadian juga kalau tidak salah ya. Masih agak lupa. Yang jelas ini utamanya adalah dalam hal ingin mengalokasikan P untuk PPP yang ada di bawahnya. Nah, kemudian ini ada menu lagi, sub menu membuat kwitansi, ini juga makanan sehari-hari Bapak Ibu ya. Untuk bendahara pengeluaran, jadi bendahara wajib melakukan pencatatan transaksi sebenarnya paling lambat 3 hari dari tanggal transaksi, gitu ya. Jadi kalau tanggal kwitansi pembayarannya itu tanggal 29, ya sebenarnya 3 hari setelah tanggal transaksi sebaiknya sudah dicatat di Sakti, gitu ya. Jangan ditunda-tunda pencatatannya. Pencatatannya disegerakan, tapi Bapak Ibu mau memasukkan ke GU ya kapan itu kembali ke Bapak Ibu tidak masalah. Yang penting dicatat masuk dulu ke Sakti, mau di DRPP dan di SPM GUP-nya kapan itu kembali ke Bapak Ibu. Misal, oh saya mau memenuhi GUP biar nominalnya sekian juta, silakan. Tapi kwitansinya tetap dicatat dulu. Jangan kwitansi bulan lalu baru dicatat di bulan ini gitu ya. Kenapa? Karena ada risiko nombok nanti di bendahara pengeluaran gitu ya. Jangan sampai bendahara pengeluaran nombok. Jangan sampai honornya bendahara pengeluaran itu nanti habis hanya untuk menutupi nombokan gitu ya. Kenapa saya bilang gini? Karena saya juga pernah bendahara pengeluaran. Jadi kalau memang ada kwitansi masuk, sesegera mungkin dicatat di Sakti biar Pak. Kenapa harus dicatat itu patokan untuk anggaran padahal sebenarnya cair hanya kwitansinya belum direkam oleh bendahara di Sakti. Nah, kalau kayak gitu nanti kalau lupa itu kan nanti yang rugi ya bendahara sendiri. Jadi jangan sampai bendahara lupa mencatat kwitansi. Jangan terlambat, segera begitu dapat kwitansi catat saja gitu. Biar pagu FA detailnya juga berkurang. Kemudian ada juga membuat kwitansi hibah. Ini kaitannya dengan hibah. Nanti kalau yang tadi kwitansi ini di sini itu untuk RM maupun PNBP ya. Nanti kwitansi hibah ini khusus dari sumber dana hibah saja. Itu di menu transaksi. Saudara. Kemudian kita lanjut ke menu setoran ini Bapak Ibu ya. Nah,
Di setoran ada submenu setoran pajak. Ini juga makanan sehari-hari Bapak Ibu bendahara pengeluaran ya. Jadi setoran pajak ini itu direkam atas pungutan yang sudah direkam sebelumnya tadi ya di transaksi pungut pajak. Setelah pungut pajak, silakan direkam setoran pajak kalau memang sudah disetor. Gitu ya. Karena kan memang ada aturan perpajakan juga, baik setoran itu maksimal disetorkan tanggal berapa ya. Nanti silakan diikuti aturan perpajakan yang ada. Kemudian silakan direkam di Sakti. Direkam di Saktinya itu silakan paling enak itu nunggu hingga setoran pajak Bapak Ibu diposting ya. Jadi biasanya kalau pada saat hari H itu belum tentu masuk. Jadi di setoran pajak itu usahakan memanfaatkan fitur di sini ada namanya cari NPM Bapak Ibu. Kalau setoran Bapak Ibu sudah terinterface, sudah diinterface oleh Smart, nanti tidak perlu repot-repot pas NTPN, NTB, dan kode billing. Cukup cari NPN ini saja, gitu ya. Nanti tinggal diklik pajaknya kemarin setorannya yang mana, gitu ya. Dan apakah tunai atau non tunai, ini nanti berkaitan dengan pada saat Bapak Ibu membuat kwitansinya. Kalau kwitansinya Bapak Ibu non tunai, terus kemudian pungut pajaknya non tunai, berarti setornya cuma bisa non tunai saja. Jangan tiba-tiba terus nyetornya jadi tunai. Nanti dia biasanya tidak akan connect di ini apakah non tunai atau tunai ini tergantung pada saat kwitansi juga. Gitu sih. Seperti biasa direkam saja berdasarkan pungutannya saja dan berdasarkan bukti setor yang Bapak Ibu punya gitu. Nanti paling enak pakai fitur cari MPN, coba digunakan H+2 setelah setoran ya. Setelah nyetor. Tapi jangan sampai juga sudah dipungut tapi kok tidak disetor-setor. Itu juga yang tidak boleh. Nanti jadi temuan juga. Dan di LPG kan juga ada aturannya. Minimal saldo bulan lalu itu sebesar saldo yang disetorkan pada LPG saat itu. Nanti kalau saldo pajak bulan lalu, setorannya itu lebih kecil dari saldo pajak bulan lalu, berarti itu ada ketidakpatuhan terhadap penyetoran pajak. Itu setoran pajak. Kemudian ini setoran PNBP penerimaan ya. Tadi ada dua metode. Yang pertama tadi karena ada arus kas masuk, maka ada mencatat uang masuk bendahara penerimaan. Nah, setelah dicatat uang masuk bendahara penerimaan, ini untuk Benma yang memiliki aliran kas masuk baik itu tunai non tunai harus dicatat setorannya di sini di setoran PNBP bendahara penerimaan gitu ya. Jadi nanti apakah itu PNBP umum, PNBP khusus ya, silakan dicatat sebagai SPS. SPS ini adalah surat bukti setor gitu ya. Nanti dipilih kalau memang ada billing interkoneksi, kalau nggak ada nggak diabaikan saja. Intinya pencatatan di sini ini berdasarkan ada uang kas masuk ke bendahara penerimaan gitu ya. Jadi ke atas dasar kas masuk bendahara penerimaan dicatat di sini sebagai SPS. Kalau misal nggak ada kas masuk dari bendahara penerimaan, dicatat di sini boleh? Boleh. Nanti dicatat sebagai non SPS di surat bukti setor. Jadi hanya mencatat bukti setor dari pihak wajib bayarnya siapa. Di sini juga ada fitur cari MPN, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin fitur cari ini daripada harus kopas satu-satu dan kemudian nanti salah datanya atau ada spasi yang input atau karakter yang tidak valid gitu ya. Kemudian di sini nomor SPN dan tanggal SPN itu tidak perlu ditulis. Tanggal jurnal ini adalah tanggal buku yang wajib Bapak Ibu tulis ya. Jadi tanggal jurnal ini tanggal bukunya, tanggal setoran itu dibukukan nanti di store itu biasanya ada. Silahkan diisi seperti biasa, gitu ya. Terus kalau memang dia koreksi, ya ini boleh dicoret. Jika koreksi, dan KPN yang diinput maksimal 20 digit. Itu setoran PNBP Bendahara Penerimaan. Jadi untuk bendahara penerimaan yang mencatat aliran uang kas masuk bendahara penerimaan, wajib mencatat di sini nanti sebagai SPS, ya. Jenisnya SPS. Kemudian ada lagi setoran UPTUP bendahara penerimaan. Ya. Nah, ini untuk bendahara pengeluaran. Tadi bendahara penerimaan, sekarang bendahara pengeluaran ya. Di sini sudah jelas dibagi jenisnya, Bapak Ibu.
ada UP, ada TUP, ada hibah kas negara, ada surplus kas BLU untuk BLU, kemudian ada PNBP umum, gitu ya. Jenis pungutan PNBP sama. Kalau tadi bendahara pengeluaran mencatat kas masuk, aliran uang masuk, berarti dicatat sebagai SBS. Kalau tidak, berarti silakan dipilih sebagai non SBS, gitu ya. Diisi SPN ini nggak perlu diisi dan PWP wajib setornya dipilih juga, ya akun dan segala macam, gitu ya. Terus silakan dimanfaatkan fitur cari MPN kalau memang setoran tersebut telah dibukukan oleh negara. Jadi biasanya H+2 paling cepat ya. Atau kalau tidak ada kendala itu H+1 bisa. Tapi kalau ada kendala bisa jadi nanti bulan berikutnya baru muncul. Kalau misal kelamaan tidak apa-apa, dilakukan kopas saja dari bukti setor yang ada. Kemudian submenu selanjutnya ada pengembalian belanja, gitu ya. Pengembalian belanja dicatat oleh bendahara pengeluaran ya. Kalau memang ada setoran atas pengembalian belanja di tahun anggaran berjalan, gitu ya. Jadi pengembalian belanja ini berdasarkan pengembalian belanja yang dilakukan di tahun anggaran berjalan. Kenapa? Kalau dia tahun anggaran yang lalu, berarti setorannya sudah termasuk jenis PNBP. Harusnya mencatatnya di setoran PNBP Bendahara Pengeluaran. Pengembalian belanja hanya untuk setoran-setoran di tahun anggaran belanja berjalan itu ya. Jadi yang masih akunnya depannya 5, 5, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3 ditata di sini terlebih dahulu, nanti biar bisa jadi lanjutan untuk semisal penggunaan pagu dan seterusnya. Jadi pengembalian belanja hanya dicatat atas setoran tahun anggaran belanja anggaran berjalan. Untuk tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai PNBP karena setorannya sudah berubah menjadi 42 seperti itu. Kemudian setoran perpajakan, ya ini tadi. Kemudian saya lupa ini yang di Satker itu apakah setoran pajak atau setoran perpajakan. Bukannya beda soalnya. Intinya hampir sama ya. Saya lupa yang di tampilan ASI Satker yang apa. Karena ini menunya nanti dibuka semua gitu ya. Kemudian ada setoran PNBP dana titipan. Ya, ini tadi kalau misal nanti ternyata dari dana titipan tadi itu ada PNBP-nya atau yang dikembalikan itu dicatat sebagai PNBP. Nah, ini ada juga menu baru namanya membuat billing interkoneksi ya. Misal nanti Bapak Ibu tidak menggunakan Cortex, boleh menggunakan ini gitu ya. Ini opsi tambahan saja Bapak Ibu. Tapi kalau mau tetap Cortex, boleh banget ya. Kalau ingin membuat billing interkoneksi langsung dari Sakti, diperbolehkan. Itu di menu setoran ya. Kemudian kita ada lagi menu pemindahan kas. Nah, pemindahan kas bank ini ada submenu kas bank bendahara pengeluaran gitu ya. Di sini dicatat bendahara pengeluaran untuk seluruh penerimaan SP2D. Jadi seluruh SP2D yang masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Apakah itu UP GUP atau GUP nihil, KKP, TUP PTUP, PTUP KKP, LS bendahara. Gitu ya. Jadi kalau ada SPM yang tujuan rekeningnya adalah BPG, maka wajib dicatat di sini di Kasbank Bendahara Pengeluaran diterima SP2D terlebih dahulu gitu ya. Kemudian ada juga menu terima transfer masuk ya. Ini transfer masuk ini bisa dari uang muka BPP. Jadi kalau BPP nanti mengembalikan dana ke BP, dicatatnya di Kasbank Bendahara Pengeluaran sebagai transfer masuk. Dan juga kas lainnya. Kas lainnya ini adalah dana yang masuk ke RPL-nya yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran gitu ya. Jadi di rekening bank ini nanti dipilih yang dari RPL itu. Jadi punya Bapak Ibu Bendahara Pengeluaran yang punya rekening RPL ya, rekening penerimaan lain ya. Itu kan yang mengelola adalah Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran wajib membukukan di Sakti dengan cara apa? Dengan cara ini. Hanya sebatas mutasi uang masuk dan uang keluar saja. Jadi misal tanggal 29 Juni ada uang masuk, Bapak Ibu catat sebagai terima transfer masuk. Terus dipilih yang lainnya. Ini nanti akan masuk ke RPL-nya Bapak Ibu ya. Nah, di sini RPL-nya nanti akan muncul. Silakan dipilih RPL, gitu ya. Nominalnya berapa. Jadi hanya mencatat nominalnya berapa, tanggal berapa. Udah simpan.
Kemudian ada menu selanjutnya yaitu di transfer keluar. Jadi duit yang masuk tadi itu mutasi masuk. Sekarang mutasi keluarnya di RPL gimana catatnya? Dicatat di sini, di transfer keluar, gitu. Nanti kategorinya sama, dipilih kategori lainnya, gitu. Ini untuk RPL. Silakan dicatat seperti itu, gitu ya. Nanti duitnya masuk berapa, mutasi keluar berapa. Jadi nanti saldo akhir yang ada di RPL itu sama dengan yang ada di LPJ. Tuh, harus dicatat di sini terlebih dahulu, gitu. Kemudian tadi termasuk juga di sini adalah transfer keluar itu dalam hal pembayaran GUP KKP, pembayaran tagihan KKP, gitu ya. Silakan diklik GUP KKP. Jadi tadi terima SP2D itu untuk menerima SP2D GUP KKP-nya, kemudian keluarnya di transfer keluar ini. Jadi kapan Bapak Ibu membayarkan tagihan KKP melalui CMS-nya masing-masing. Dicatatnya di sini transfer keluar jenisnya GUP KKP, jumlah yang dibayar berapa, tanggal berapa melakukan pembayaran itu sesuai rekening koran, gitu ya. Terus dari rekening BPG kan gitu. Udah selesai, bisa ditulis pembayaran tagihan KKP itu untuk kamu. Kemudian ada juga nih pengembalian hibah yang tidak jadi digunakan, ini juga sama. Saat ada hibah yang tidak jadi digunakan, nanti bisa dilakukan perekamannya di situ. Itu ya, itu di Kasbank. Jadi kas bank itu menerima SP2D, mencatat arus kas masuk dan keluar untuk RPL khususnya maupun yang ada di BPG kalau tidak dengan mekanisme SPP itu ya untuk akuntansi. Oke, selanjutnya submenu kas tunai bendahara pengeluaran. Jadi kalau tadi ada uang yang masuk ke rekening BPG dicatat dalam kas bank bendahara pengeluaran sebagai SP2DGUP. Berarti ada duit yang bisa ditarik oleh bendahara pengeluaran dari rekening. Kalau ditarik secara tunai gitu ya. Jadi bank penarikan uang bank, misal Bapak Ibu datang langsung ke bank ataupun melalui tarikan ATM ya. Jadi, ke ATM pakai debitnya bendahara pengeluaran terus tarik duit langsung dari ATM itu juga boleh. Jangan lupa dicatat di sini kas tunai bendahara pengeluaran gitu ya. Akan ditambah itu kapan nariknya gitu ya. Dicatat sebagai apa? Apakah penarikan uang dari bank gitu ya? Apakah dari duit yang sudah ditarik tadi kemudian dilakukan setor ke bank? Maka tadi jenisnya berarti penyantaran ke bank. Apakah duit tunai itu tadi wujudnya adalah hibah yang tidak jadi digunakan lalu yang disetor juga, maka kas tunainya harus ditekan juga untuk keluarnya. Termasuk kalau misal ada kas tunai masuk dan keluar untuk UMBP. Misal memberikan ke BPI itu bentuknya, BPP itu bentuknya uang tunai, gitu. Jadi sudah di PU Bank ada dikeluarkan melalui kas tunai keluar. Kalau kalau BPP-nya nanti membalikannya dalam bentuk tunai, berarti kita sebagai kas tunai masuk UMBP di situ. Termasuk dalam hal kalau ini ada dana RPL yang ditarik melalui cek. Berarti di sini nanti ada kas tunai keluar atau kas tunai masuk dari kas lainnya ini. Jenis-jenisnya ya. Jadi ini tinggal apakah uangnya itu sudah sempat ditarik oleh bendahara pengeluaran atau belum. Kalau sudah sempat ditarik di bendahara pengeluaran, maka akan bergulat, bergulat di menu kas tunai bendahara pengeluaran. Itu di kas tunai bendahara pengeluaran. Kemudian ada juga submenu migrasi saldo awal kas bendahara pengeluaran. Menu ini sebenarnya jarang-jarang digunakan kalau saldo LPG Bapak Ibu di bulan Desember tahun anggaran yang lalu itu sudah nol semua gitu ya. Kalau sudah nol semua, maka sebenarnya menu ini baik itu di rekening koran ya maupun di LPG-nya tunai maupun ini tidak perlu digunakan. Nah, ini kapan digunakan? Kalau ternyata pahit-pahitnya pada tahun anggaran berjalan di akhir Desember itu ada kas yang masih nyempil, baik itu di kas tunai maupun kas di bank yang berasal dari alas bendahara maupun dari UP dan sebagainya.
itu menu ini baru digunakan untuk memigrasi saldo awal kas bendahara kemarin. Sama juga dengan saldo awal kas bendahara penerimaannya. Jadi apakah di akhir tahun anggaran nanti ada saldo di bendahara penerimaan yang masih dipegang oleh bendahara, baik itu bentuknya tunai maupun yang ada di bank. Nanti silakan dicatat di menu. Biar nanti saldonya masuk ke dalam saldo awal LPG di bulan Januari tahun berikutnya. Kemudian sama, itu ada saldo awal pemegang pajak, misal ada ini modelnya migrasi ya, ini nanti biasanya ada arahan, dan ini belum tentu ada di Bapak Ibu juga seperti itu. Ini juga proses migrasi gitu ya. Kemudian pas tunai bendahara penerimaan ya, ini sama, apa, ternyata bendahara penerimaan itu ada aliran kas tunai yang masuk. Di sini bisa dicatat penerimaan tunai berapa, pengeluaran tunai berapa, gitu kan. Terus pemindahan kas bank berapa, dan seterusnya ya. Ini tadi, nah, ini ada dua ya. Pertama tadi adalah mencatat uang masuk bendahara penerimaan. Di sini ada kas tunai bendahara penerimaan, gitu ya. Jadi kalau ada uang tunai yang dia itu tidak langsung jadi billing ya Bapak Ibu, maka perlu dilakukan di sini. Ini untuk kategorinya apa aja? PNBP SBS, PNBP Dana Biaya atau tidak, kas dana biaya atau tidak, kas jangka saya. Tapi saya rasa ini juga jarang digunakan oleh para BEMA di guru BPN Jogja ya. Cukup tahu saja. Ini. Kemudian ada juga menu kas bank bendahara penerimaan ya. Ini saya rasa juga jarang digunakan ya. Tuh, Pak, nanti kalau misal ada yang digunakan silakan disampaikan saja ya. Kalau ada saja. Kemudian migrasi saldo awal PNBP BEMA sama tadi kayak BNI ya. Atau migrasi saldo awas pas bendahara pengeluaran pembantu. Tapi seharusnya sih kalau memang di akhir tahun sudah dikenakan semua, kecuali ada penerimaan dadakan di tanggal 31 Desember, maka menu ini tidak perlu digunakan. Kemudian ada menu lagi pengeluaran kas akibat hilang atau bencana bendahara pengeluaran. Ini kurang tahu ya, apakah di Bapak Ibu menu ini muncul atau tidak. Pada saat ini di Pandu Sakti, seluruh menu akan ditampilkan di sini. Itu di menu pemindahan kas. Kemudian kita lanjut ke cetak laporan ya. Ini juga yang sering digunakan Bapak Ibu. Jadi ada cetak LPG bendahara pengeluaran. Di sinilah proses pembuatan LPG berlangsung gitu ya Bapak Ibu. Nanti silakan dipilih jenisnya. Jenisnya adalah laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran untuk LPG bendahara pengeluaran. Nah, periodenya ini Bapak Ibu, karena LPG itu adalah rangkaian kegiatan dalam satu bulan. Satu bulan di sini adalah satu bulan kalender yang disampaikan pada bulan berikutnya. Jadi tanggal di sini mohon diisi tanggal terakhir bulan kalender ya. Jadi tanggal terakhir hari kalender di bulan tersebut. Jangan tanggal hari kerja terakhir. Kenapa? Takutnya tiba-tiba ada aliran dana masuk di akhir bulan yang walaupun itu tidak hari kerja. Karena memang LPG konsepnya disampaikannya di bulan depan. Jadi jangan karena kita kerja terakhir di tanggal 24 Desember, ya udah LPG kita buat di 24 Desember. Jangan. Tetap ditanggali di tanggal akhir kalender bulan tersebut. Kalau Desember berarti 31 Desember. Kalau Juni ya 30 Juni. Jangan karena mentang-mentang tidak ada transaksi lagi di tanggal terakhir tersebut, baik itu hari kerja maupun bukan, kemudian LPG-nya tanggalnya dimajukan. Jangan, ya. Nanti termasuk dalam cetakan rekening koran, Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu, nanti siapa tahu tiba-tiba ada duit nyasar masuk ke rekening BPG. Kan repot, berarti LPG sudah terlanjur diajukan, baru ketahuan di LPG bulan berikutnya. Berarti harus ada perbaikan LPG dulu untuk kemarin yang sama. Ya kan? Jadi kan bahasanya minduk gawe atau double kerjaan untuk Bapak Ibu benar. Jadi silakan tanggalnya tetap tanggal akhir bulan berkenaan. Entah itu hari kerja maupun bukan gitu ya. Nah, nanti seperti biasa diisi kas tunai kas bank, kemudian nanti mengisi rekening ya, rekening koran, dan segala macam, apa segala macam.
Dan di menu ini, Bapak Ibu juga bisa dibantu untuk pencetakan buku-buku ya. Buku kas kah, buku kas tunai. Misal nanti ada, kok LPG saya nggak cocok, nggak match, itu selisih terus. Ini bisa dicek melalui buku yang ada di sini ya. Apakah itu buku kas bank, buku kas tunainya kah, atau buku pembantu UP-nya kah, kok yang masih belum cocok, atau buku terkait LS bendahara gitu ya. Itu silahkan dicek di sini, dicek secara mandiri. Nanti kalau kesulitan silahkan ke KPPN. Jadi tetap ada usaha dulu dari Bapak Ibu, misalnya nanti tidak ditemukan solusi atas selisih LPG yang digunakan. Karena sebenarnya Sakti sudah menyediakan semua toolsnya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan itu LPG Bank. LPG Benma itu sama ya. Nanti silakan dipilih jenis laporannya, berarti LPG benar pengeluaran ya, benda penerimaan, dipilih periodenya segala macam, maka masih ada customer atau apa dan seterusnya. Kemudian ada juga laporan EVA detail. EVA detail ini jangan lupa di sini ada dua basis utamanya. Pertama basis akrual dan kedua adalah basis SP2D. Basis SP2D ini yang paling cocok dengan saldo yang ada di My Interest karena My Interest itu hanya mencatat berdasarkan yang SP2D gitu ya. Sisa anggaran juga. Kok sisa anggaran saya berbeda dengan yang ada di My Interest gitu ya. Karena bisa jadi yang di-download adalah basis akrual. Padahal akrual itu adalah yang real saat ini. Jadi walaupun itu sudah kwitansi SPB, tapi belum SP2D sudah dianggap sebagai pengeluaran tahap anggaran. Itu di FADD. Misalkan dipilih levelnya apakah dari program atau sampai transaksi, ya ketahuan ini SPB yang mana kemarin itu ya, yang mengarah tersebut. Kemudian ada menu cetak DPT dan kwitansi KKP. Jadi cetak DPT ini di Bendara ada juga menunya. Kemudian nanti di operator komitmen juga ada ya. Jadi kalau operator komitmen itu mencetak DPT dan kwitansi KKP sebelum dibuat SPP GUP KKP. Jadi kalau statusnya sudah SPP GUP KKP, maka operator komitmen tidak bisa lagi mencetak DPT dan kwitansi KKP. Nah, bendahara juga sama. Nanti coba sebelum jadi SPP, kan BPKKP itu kan berkenal bulan sekali seharusnya. Sebelum membuat SPP-nya, pastikan dicetak dulu di sini sebagai nanti dokumen untuk pertinggal di Satker. Jadi nanti SPM BPKKP-nya, lampirannya ada DPT, daftar P-nya Salopati-nya tampilan, dan nanti kwitansi KKP-nya bisa dicetak juga. Hampir sama kayak kwitansi yang di SPB itu ya. Tuh. Dan ada lagi submenu LPG Bendahara BLU. Karena satker yang saya pilih tadi bukan BLU, jadi tidak bisa menampilkan menunya BLU ya. Ini ya nanti LPG Bendahara BLU untuk para satker BLU dibuatnya di sini ya. Nanti akan diinput saldo-saldonya dari rekening yang mana, dari kategori yang mana, silakan diinput di sini. Kemudian ada cetakan penggunaan KKP per kartu. Jadi kalau misal nanti pemilik KKP-nya ada lebih dari satu pejabat, KPA, BPK gitu kan, nanti bisa karena nanti kan pada satu kreditnya yang mana, terus atas nama siapa gitu, itu bisa dicetak di situ. Kemudian setelah menu cetak laporan, ini falas ya ada ya, dan ada menu monitoring. Nah, di menu monitoring ini ada monitoring UP, TUP, dan UPKP. Nah, biasanya UP, TUP, Bapak Ibu bisa monitoring juga di sini, atau bisa dilakukan di monitoring melalui aplikasi My Interest ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicek di My Interest, monitoring Karwas UP atau TUP-nya, khususnya TUP, jatuh temponya kapan, atau UP-nya apakah sudah tercapai atau belum, bisa lebih menggunakan fitur di My Interest. Ini nanti sebaiknya digunakan pada saat sebelum akhir tahun, biar tahu UP yang beredar itu masih berapa gitu ya. Jadi kan berarti ada berapa yang perlu saya nihilkan, nih, berapa yang perlu saya setor. Gitu. Ini bisa dimanfaatkan ini yang ada di sini. Takutnya ada kwitansi yang belum di SPJ-kan dan segala macamnya. Ya, ini sangat berguna pada saat akhir tahun anggaran. Silakan digunakan. Kemudian ada submenu monitoring uang muka gitu ya. Ini tadi ya atas dasar uang muka kepada
BPP, bendahara pembantu, maupun kepada pegawai yang dalam bentuk perjanjian tadi gitu ya. Nah, ini dimonitoring di sini statusnya. Ini uang muka yang saya kasih yang saya kasih kemarin sudah di SPJ kan atau belum? Jangan uang yang keluar doang tapi SPJ-nya tidak ada. Nanti yang untung siapa? Bendahara Parlemen. Kemudian ada juga monitoring penerimaan bendahara. Ya, ini ketahuan penerimaan yang belum disetor berapa, penerimaan yang sudah disetor apa, yang dari SPC berapa. Ini tadi yang masuk dalam aliran uang masuk ya, kas masuk ya. Yang akan muncul di sini. Kemudian monitoring dana titipan asas SP2DLS tadi sudah dibayarkan semua atau belum bisa dimonitoring di sini juga. Oh, kemarin saya sudah catat SP2D tapi ternyata belum saya catat transfer keluarnya gitu. Padahal sudah saya transfer, bisa termonitoring di sini. Termasuk di sini ada monitoring atas UPBPP gitu ya. Banyak banyak PPP bisa dimonitor di sini. UP yang sudah saya keluarkan untuk PPP itu berapa, ya? Yang kembali berapa, atau yang masih ada di BPP berapa? Itu di menu. Kemudian di menu upload di sini ada juga menu upload data penerimaan. Ini biasanya identik dengan para BEMA ya. BEMA yang tidak menerima aliran kas masuk bisa langsung menggunakan menu yang ini. Menu interkoneksi MPR, kemudian dicari data interkoneksinya, kemudian dilakukan validasi data dan seterusnya sampai nanti data-data setorannya muncul di data interkoneksi. Ini menu paling gampang, paling selalu dapat oleh para bank yang setorannya ada banyak dan tidak mengalami arus kas masuk di bendahara penerimaan. Jadi cukup dicatat di menu ini saja, nanti LPJ-nya sudah selesai. Karena data-datanya ini relatif otomatis benar, karena dia tidak menginput manual gitu ya, karena hanya mengambil data dari yang ada di span saja. Jadi cukup gunakan upload data penerimaan di sini untuk para bank. Kemudian ada submenu upload dokumen persetujuan UP ya. Ini tadi atas usulan PUP kalau mau mengupload dokumen persetujuannya diupload di sini gitu ya. Dan juga ada upload dokumen persetujuan TIP untuk usulan TIP yang diajukan oleh saat itu di menu upload ada tiga submenu tersebut, kemudian di referensi. Nah, di referensi ini ada referensi kelompok akun P. Ini adalah akun-akun yang bisa masuk dalam P atau TUP. Ini yang menentukan siapa, ini yang menentukan Bapak Ibu. Biasanya ini kalau untuk striker baru 51 ini biasanya tidak aktif. Kenapa? Karena memang 51 ini peruntukannya rata-rata hanya pada di akun saja untuk pembayaran. Jadi tapi 51 tetap dimasukkan di sini pun tidak masalah. Cuma nanti penggunaannya adalah biasanya di akhir tahun. Tapi kalau ini tidak direkam di sini, berarti otomatis pada saat akhir tahun anggaran nanti, Bapak Ibu tidak bisa mengambil data UP maupun TIP untuk pembayaran belanja 51. Ya. Jadi dicek lagi, kalau misal akun ini belum di mapping gitu, setelah nanti validasi seperti itu, berarti belum ada akun yang direkam di referensi kelompok akun HP ini. Kemudian ada referensi wajib pajak atau wajib bayar. Ini juga langganannya bendahara pengeluaran. Nah, di sini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa jenis wajib pajak atau wajib setor. Rekanan atau supplier bendahara ini untuk yang SPBI harian saja. Ya. Jadi SPBI UP, RM maupun BNPB ini rekanan supplier bendahara di sini terekam mitranya di sini. Wajib bayar ini kaitannya biasanya dengan setoran-setoran. Jadi perlu direkam setoran wajib bayar. Kemudian ada lagi yang rekanan transaksi KKP. Jadi bagi pengguna Bapak Ibu pengguna KKP, walaupun mitra kerja penggunaan KKP-nya itu sama dengan yang biasa digunakan pada UP harian, itu wajib direkam lagi sebagai rekanan transaksi KKP agar muncul nanti surveinya pada saat operator komitmen mencatat DST KKP. Jadi walaupun sudah direkam di rekanan atas supplier bendahara, silakan direkam lagi sebagai rekanan transaksi KKP akan muncul sebagai supplier KKP nanti pada saat pertanggungjawaban untuk pembuatan GMP KKP gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanannya, ini ada bendahara ya, BENMA, BENWU, dan BPP. Ini wajib direkam kembali kalau ada perubahan bendahara atau pergantian bendahara gitu ya. Nanti silakan direkam BENMA-nya siapa,
Jadi namanya memang nama nama BEMA-nya, jadi nama pribadi BEMA-nya. Cuma NPWP-nya di sini tetap yang digunakan adalah NPWP kantor. Jadi BEMA-nya atas nama siapa atau menggunakan NPWP kantor. Termasuk BEM juga, BPP juga. Kalau ada perubahan bendahara, wajib direkam lagi yang baru di sini, di referensi wajib pajak atau wajib bayar. BEM-nya siapa? Itu di referensi wajib pajak dan wajib bayar. Oh, kemudian ada referensi variabel UP PNBP, ini untuk besar UP-nya yang nanti sesuai ini presentasi yang diberikan. Kemudian di sini ada submenu referensi data rekening. Ya. Referensi data rekening ini sinkron dengan aplikasi Spring-nya Bapak Ibu. Jadi kalau BPG dan BNET, kalau itu bukan rekening baru, harusnya otomatis sudah ada di sini. Kemudian kalau ada penambahan RPL gitu ya, berarti yang harus diurus itu nanti adalah yang di sprint terlebih dahulu sampai statusnya itu benar-benar aktif di sprintnya. Jadi harus berkoordinasi dengan KPPN dulu terkait pembukaan rekening baru. Entah itu rekening BEMA, BEMU, BPP maupun nanti rekening RPL gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di Spring belum ada, berarti nanti tidak bisa direkam di sini Bapak Ibu. Di referensi data rekening itu tidak akan bisa. Karena di sini ada keterangannya, approval kasih KPPN, berarti ini sudah selesai tahapnya. Jadi rekeningnya bisa ditarik ke dalam samping. Gitu, gitu. Jadi perekaman referensi data rekening ini paralel dengan pendaftaran yang ada di aplikasi Spring. Silakan nanti berkoordinasi dengan KPPN kalau memang ada pembukaan rekening baru. Kemudian ada referensi kartu kredit pemerintah, ya. Ini direkam untuk KKP yang dipegang oleh Satker. KKP-nya ada berapa? Ada satu, dua, tiga. Hmm. Terus nama pemegangnya siapa? Direkam semua di sini. Jadi biar pada saat GUP KKP nanti ini jelas. Oh, ini tagihan atas KKP pemegang kartunya yang namanya siapa? Siapa yang kemarin geser? Oh, ini tagihannya beliau, ini tagihannya beliau. Kemudian jenisnya nanti di sini diisi. Kemarin KKP-nya itu diajukan untuk belanja barang operasional belanja modal atau khusus untuk perjadian saja. Karena ini harus milih salah satu Bapak Ibu. Tidak bisa jawab yang dua-duanya. Kemudian apakah jenisnya non-domestik atau domestik GPN? Nah, untuk jenis provider KKP ini pembedanya di mana? Kalau domestik GPN ini biasanya ada gambar burung putih, merpati, apa itu. Ini ada gambar burung putih biasanya terus kalau nggak ada tulisannya GPN juga di situ. Nanti silakan Bapak Ibu cek di KKP nanti yang baru atau yang lama. Dia domestik atau non domestik. Kalau domestik ya berarti nanti di sini harusnya dicontohnya domestik ada gambar burung putihnya. Kalau nggak ada gambar burung putihnya berarti dia non domestik. Gitu. Silakan silakan tanggal terbitnya berapa, berlaku sampai kapan. Kalau memang ada perubahan, jangan lupa di sini juga dirubah, dihapus gitu atau ditambah lagi. Gitu. Lalu untuk menu referensi sudah selesai. Terakhir adalah menu proses TTE. Di sini untuk melakukan pencatatan TTE yang membutuhkan TTE-nya bendahara. Contoh utamanya apa? SSP gitu ya. Karena di SSP wajib ditandatangani oleh bendahara. Nanti setelah operator pembayaran maupun operator pembayaran operator pembayaran mengupload dokumen pendukung SPM termasuk SSP di dalamnya terus menambahkan bahwa bendahara perlu TTE maka nanti TTE-nya di menu ini gitu ya. Nanti di sini muncul, terus di preview, terus nanti di dokumen di sebelah kiri, pokoknya gambarnya pensil, silakan dilakukan TTE di situ agar dokumen pendukung untuk sebagai lamaran SPM bisa diajukan. Itu sekilas terkait modul bendahara yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan saya lanjutkan dulu lagi ke satu materi selanjutnya, yaitu terkait titipan dari seksi pencairan dana terkait evaluasi penyampaian SPM sampai dengan Juni 2025.
Di evaluasi penyampaian SPM sampai dengan Juni 2026. Ya. Nah, berdasarkan data kami ya, SPM lebih banyak dan penyerapannya menurun ya. Ini kinerja SPM periode Januari sampai Juni 2025 versus Januari sampai 25 Juni 2026, posisi data pukul 12. Jadi SPM yang masuk ke kami itu adalah 38.003 SPM ya, mengalami kenaikan sebesar 13,6% atau 4.538 SPM. Kemudian jumlah SPM ditolak itu jumlah 2.358 atau menurun 35,1% dari tahun yang lalu. Kemudian tingkat penolakannya juga turun ya. Jadi 6,20 dari 10,85% di tahun lalu. Dan rata-rata bulanan SPM yang masuk itu malah justru meningkat. Jadi sebanyak 6.334 SPM per bulannya atau naik sekitar 13,6% per bulan. Jadi ini terkait perubahan proses bisnis yang ada di KPPN, di SPAN. Jadi ada SPAN enhancement. Ternyata dengan perubahan proses bisnis meningkatkan jumlah SPM yang masuk, tapi justru mengurangi tingkat tolakan SPM yang ada. Dari jumlah SPM ini dapat kami simpulkan bahwa semester 1 2026 menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan. Jadi volume SPM yang meningkat, namun tingkat penolakannya menurun. Jadi indikasi belanja KL semakin merata sejak awal tahun dan resiko penumpukan belanja pada akhir tahun dapat dimonitorkan. Tentu saja ini berkat kerjasama dari Bapak Ibu sekalian ya, dalam pengajuan SPM dan dalam penyerapan anggaran. Kemudian, kemudian evaluasi penyampaian SPM sampai dengan Juni 2026 gitu ya. Penolakan SPM itu dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran dan mengganggu operasional. Ini tentu saja jelas ini. Jadi ada beberapa langkah untuk mengurangi penolakan SPM agar lebih efisien. Yang pertama, ini ada beberapa alasan terjadinya penolakan SPM. Ini paling sering pertama adalah kesalahan dokumen ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dilampirkan itu apa? Apakah salah lampirannya? Apakah salah isi dari lampirannya? Walaupun itu hanya faktor tanggal, gitu kan? Faktor tahun, gitu. Nah itu bentuknya karwas kontrak, SPTJM, jaminan uang muka, surat pernyataan pembayaran tuking, rekap tuking, gitu kan? Yang dilampirkan ke SPM-nya itu salah. Ini rata-rata kebanyakan sebenarnya di kesalahan dokumen saja. Jadi memang SPM dalam lampirannya itu tidak ada cacat dalam penulisan. Jadi penulisan data jumlah penerima, angka huruf atau kode transaksi itu harus benar. Maka SPM-nya baru bisa kami proses gitu ya. Jadi kalau memang ada yang ditolak karena kesalahan dokumen ya mohon dimaklumi karena memang kami SOP-nya harus mengecek kebenaran data, jumlah penerima, angka huruf, kode transaksi benar-benar harus benar termasuk dengan lampirannya. Ini yang kalau yang salah ya memang harus kami kembalikan. Mohon maaf sekali gitu ya. Silakan diperbaiki saja sesuai tolakannya apa gitu ya kalau misal dokumen. Kemudian ini yang jarang terjadi itu adalah terkait ketersediaan dana. Jadi alasan penolakan dana tidak cukup terjadi jika dana yang diminta tidak tersedia dalam IPA. Ini biasanya terjadi kalau misal Bapak Ibu ada revisi DIPA di Satker atau revisi POK yang belum dilakukan pemutahiran KPA Bapak Ibu. Jadi seakan-akan di Satker itu pagunya masih ada, SPM bisa diajukan, tapi pada saat masuk ke KPPN, data spatnya itu masih data yang lama, pagunya belum berubah, pagunya sudah habis dan seterusnya Bapak Mengumus. Maka SPM akan ditolak. Dana tidak cukup. Solusinya bagaimana? Tinggal Bapak Ibu lakukan pemutakhiran KPK. Kalau KPA, kalau memang ada revisi POK yang menggeser dana dalam satu kartu dan berbeda dengan data SPA. Kemudian ketiga, terkait kesalahan data penerimaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal NRS, nama, NIP, nama rekening yang terus di SPM berbeda dengan yang tercantum di dokumen kontrak atau data supply yang terdaftar di KPPN, kalau otomatis tertolak oleh sistem SPA KPPN. Ini biasanya mungkin agak pelik perbaikannya di Satker Bapak Ibu ya. Adanya dengan data penerima ini. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu silakan dikoordinasikan dengan CSO yang ada di KPPN. Nanti insya Allah akan kami bantu gitu ya. Tapi ya itu tadi, mohon sabar. Kalau memang sudah ada kesalahan data penerima, maka perlu kami teliti dulu ini salahnya di Satkernya
disebaya atau memang harus ada yang diperbaiki dan disempurnakan dulu sebelum bisa diajukan lagi. Memang beberapa bulan ini memang ada beberapa kasus-kasus yang pelik gitu ya. Jadi hampir harus membutuhkan intervensi dari developer aplikasi. Jadi tidak apa-apa, kalau bersabar saja, insya Allah tetap akan kami selesaikan gitu loh. Selama masih dalam lingkup wewenang kami. Kemudian ada juga terkait SPM yang melebihi batas waktu pengajuan gitu ya. Jadi SPM tersebut diajukan melewati tanggal-tanggal batas akhir. Kayak contohnya pada langkah-langkah akhir tahun kemarin gitu ya. Kan Bapak Ibu ketahui juga di LLAT 2025 kemarin sudah tidak ada ampun lagi ya. Kalau memang sudah telat, ada juga dispensasinya yang tidak bisa keluar sama sekali. Jadi SPM-nya tidak bisa cair sama sekali. Nah, ini nanti jangan sampai terulang lagi di tahun akhir 2026 ini. Kalau memang ada batas akhir penyampaian laporan, penyampaian SPM tersebut dipatuhi, jangan berharap ada dispensasi ya. Karena kemarin terbukti di 2025 itu penolakan itu kalau memang sudah lebih batas waktu nggak ada kata dispensasi lagi, udah nggak bisa cair. Yang rugi siapa? Kembali lagi yang menjadi nasabah. Kemudian ketidaksesuaian antara SPM dan dokumen lampiran. Gitu ya. Ini paling sering itu kalau ada addendum kontrak yang data CAN-nya belum disesuaikan di saktinya Satker. Silakan disesuaikan dulu terlebih dahulu di CAN-nya Satker ya. Misal ada addendum kontrak yang setiap bulan pasti dilakukan. Berarti sebelum mengajukan SPM, setelah addendum itu dicek dulu CAN-nya sudah sesuai dengan yang di My Interest apa belum. My Interest dicek keluar kontraknya, nanti di situ ada NRK file, dipastikan sudah sama garing paling terakhir itu satu, dua, dan seterusnya. Apakah sudah sama yang ada di Sakti. Kalau sudah sama baru diajukan SPM-nya. Ya. Jangan mengajukan SPM dulu terus tertolak baru diperbaiki. Nanti ini dan gawe ini. Misalnya. Jadi upaya mengurangi penolakan SPM itu pertama, pahami dan lengkapi dokumen sesuai dengan persyaratannya. Kedua, pastikan data penerima benar dan sesuai dengan dokumen sumber. Jangan sampai rekeningnya itu tiba-tiba masih untuk pegawai-pegawai yang baru. Pastikan dulu konfirmasi rekeningnya aktif atau tidak. Kalau ternyata tiba-tiba tidak aktif maupun pasif, ya sudah siap menerima resiko retur gitu loh. Jangan terus ini gimana masih bisa dibatalkan atau tidak. Jadi kalau SPM sudah masuk ke KPPN itu ya diberikan mindset saja bahwa SPM itu tinggal nanti potensinya adalah masuk langsung masuk terproses atau tertolak karena alasan-alasan yang tadi. Kalau sudah masuk ya sudah tidak bisa dibatalkan lagi Bapak Ibu apalagi kalau sudah bentuknya SP2D. Jadi kalau misal mohon pembatalan SPM. Jadi bukan fokusnya bukan meminta pembatalan SPM, tapi sebelum menyampaikan SPM itu silakan Bapak Ibu teliti lagi. Gitu ya. Karena kan seperti tadi saya sampaikan bahwa SPM yang masuk ke KPPN itu jumlahnya ribuan. Dan kami memproses itu sesuai urutan ADK yang masuk. Dan biasanya pemohon pembatalan SPM itu kan menyampaikannya ke CS. CSO itu kan juga harus memfilter chatnya itu kan dari paling pertama chat itu urutan paling. Jadi nanti daripada mengharapkan pembatalan SPM, maka kami harap Bapak Ibu nanti dalam pengajuan SPM itu agar lebih teliti lagi. Jadi tidak ada lagi permohonan pembatalan SPM yang sudah di OTP oleh PPSPM. Karena kami akan proses secepatnya SPM yang masuk itu untuk menjadi SP2D. Jadi kalau andai kata memang sudah di OTP SPM, atau OTP PPSPM, dan sudah masuk ke PPN, ya berarti tinggal opsinya adalah dua, apakah SPM tersebut langsung jadi SP2D atau tertolak karena alasan-alasan ini tadi. Kalau sudah masuk, terlanjur masuk, udah itu tadi. Ada konsekuensi yang harus diterima. Gitu ya. Apakah ternyata porsi GOP-nya kurang yang diajukan SPM-nya atau seperti itu gitu ya. Misalnya niatnya mau 100% GOP tapi ternyata yang masuk hanya 80%. Ya sudah, nanti 20%-nya diajukan di periode selanjutnya. Nah, atau bisa jadi mana, oh ternyata kemarin rekeningnya itu tidak aktif, saya baru tahu setelah OTP-SPM, ya mau gimana lagi? Berarti nanti siap-siap ada prosedur untuk retur SPM, karena tidak akan masuk ke rekening, karena rekening tersebut tidak aktif konfirmasi seperti itu. Kemudian, ajukan SPM sesuai dengan batas waktu dalam kalender anggaran. Dan jangan lupa melakukan verifikasi internal secara teliti sebelum pengajuan SPM. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa jangan berharap atas pembatalan SPM.
Jadi kalau mungkin kemarin memang ada SPM yang bisa dibatalkan, itu boleh dibilang bejo banget ya. Ibu ya. Karena itu tadi volume SPM yang masuk ke KPPN itu banyak, kami proses semua sesuai urutan ADK yang masuk gitu ya. Karena harapannya apa? Harapannya memang segera diproses dan segera cair dananya. Gitu kan. Karena kami memang juga harus berusaha semaksimal mungkin bahwa atas SPM yang diajukan itu akan bisa segera dicairkan dana kaitannya dengan RPD juga. Nah, ini kiat-kiat mengurangi penolakan SPM apa saja? Pertama, ada pengecekan dan verifikasi data secara ketat. Jadi, pastikan tidak ada kesalahan seperti NRS, nama penerima, nomor rekening, jumlah pembayaran, atau TTE pejabat, termasuk tidak ada cacat dalam penulisan. Gitu ya. Jadi, pastikan dokumen-dokumen yang diupload itu sudah ter-TTE. Jadi, sebelum OTP SPM, dicek lagi. Termasuk apakah lampiran yang sudah diupload itu tercontreng untuk dikirim ke KPPN. Mana kemarin rata-rata tertolak pun karena Satker merasa sudah mengupload, tapi ternyata pas dikirim OTP PSPN, dokumen tersebut tidak tercontreng, jadi tidak masuk ke database KPPN. Ini kenapa? Ini kami tolak, ya, karena dokumen kurang lengkap. Terus akhirnya mengadu ke CSO, kami sudah melampirkan dokumen ini, tapi kok ditolak. Tolakannya padahal ini sudah kami lampirkan. Nah, itu bisa terjadi nih Bapak Ibu ya. Karena di Sakti itu ada menganut prinsip bahwa ada dokumen yang memang untuk internal Satker saja, ada dokumen yang akan dilampirkan untuk ke KPPN. Kenapa internal? Karena itu kan tadi ada kebutuhan antara PPK dan PPSPM untuk saling cross-check dokumen pengajuan tagihannya itu kelengkapannya sesuai atau tidak. Dan nanti kan kalau ke KPPN dokumen yang disampaikan berbeda, tidak seluruh dokumen internal yang ada di Satker itu diajukan bersamaan dengan SPM ke KPPN. Jadi biasanya selipnya adalah pada saat TP PPSPM itu lupa mencontreng dokumen-dokumen yang akan ikut dikirim bersama SPM ke KPPN. Silahkan dicek lagi. Ya. Jadi kalau mungkin nanti memang tertolak dengan alasan dokumen kurang lengkap, tidak perlu panik, cukup di OTP lagi, tapi pastikan sebelum OTP dokumen yang tadi itu keterangannya tidak ada, pastikan sudah tercontreng gitu ya. Kemudian uji kebenaran tagihan dan mensyaratan pencairan ya. Jadi pastikan tagihan SPM sesuai dengan data perjanjian atau kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN. Pastikan besaran UP untuk TUP dan biaya tagihan sesuai dengan data perjanjian atau kontrak dan sesuai dengan persyaratan. Ingat, UP minimal 50%. Jadi harus di OTP dalam satu ADK SPM sebesar minimal 50% dari total UP. Kemudian ketiga, persiapkan dokumen pendukung dan teliti. Pastikan dokumen pendukung seperti kanvas kontrak, SPTJR, data pembayaran, dan SSB disertakan secara lengkap indati yang dicontreng itu ya. Jadi walaupun sudah diupload, kalau memang belum tercontreng, tidak akan terkirim ke KPPN. Pastikan dicontreng. Makanya perlu diverifikasi lagi sebelum melakukan OTP SPN. Terus kemudian bisa juga ada training ya kepada staf atau operator. Gitu. Ini nanti trainingnya ya bisa, pokoknya kalau kesulitan boleh ke KKPPN ya, nggak apa-apa kami terbuka. Bisa kasih dari cara ngirim ini biar terpastikan bahwa SPM ini nanti masuk beserta dokumen-dokumen yang sudah saya upload seperti apa. Boleh, tapi silakan ke KPPN saja. Terus kemudian terapkan sistem review internal ya. Di, karena sebelum diajukan SPM itu pastikan itu ada yang mereview SPM. Kalau mungkin selama ini adalah dilakukan semua oleh KPA ya, kuasa pengguna aplikasi. Misalkan nanti dihilangkan sistem tersebut ya minimal BPSPM atau siapa mengecek dulu dokumen-dokumen yang diupload itu sudah sesuai atau belum, nah sudah tercontrang semua atau belum sebelum diapakan oleh SPM. Kemudian atur jadwal pengajuan SPM dengan baik. Jangan mengajukan di hari terakhir apalagi jamnya siang gitu ya. Karena ada aturan juga SPM LS khusus SPM LS itu kan harus 2H. Jadi kalau memang mengejar RPD jangan diajukan di hari di akhir bulan gitu ya. Kasih space 4 hari kerja sebelum bulan berakhir. Itu terakhir berarti mengajukan SPM LS. Nah, takutnya ada penolakan dan segala macamnya kita tidak tahu gitu kan. Kalau memang mengejar penyerapan, dicek lagi ini jenis SPM yang bisa masuk hari itu atau misal mengejar cair hari apa, ini
bisa cair di hari apa. Kalau 51 kan dia harus cair di hari itu juga. Tapi kalau ngajukannya pagi masih bisa masuk siang. Tapi kalau ngajukannya siang, ya bisa jadi syukur-syukur masuknya sore atau hari berikutnya. Jadi kalau memang ada nanti yang jenisnya kayak susulan gitu ya. Entah itu gaji susulan, ataupun susulan gitu ya. Kalau memang mau masuk di hari tersebut, diajukanlah di pagi hari, jangan di siang hari. Karena kalau siang hari berpotensi masuknya di hari pagi berikutnya, di pagi hari berikutnya. Tuh. Kemudian juga diperhatikan juga ya orang SPM dan lampirannya gitu ya. Ada SPM PPNTN gitu ya, ada SPM, DPP PPNTN, SSP, dan jika itu bulanan maka ditambahkan SPDJF atau SPM yang diajukan tanggal 21 sampai 26 setiap bulan. Nah, kemudian SPM gaji, kekurangan gaji, susulan terusan, ada SPM, rekap pergolongan, rekap halaman luka, daftar perubahan, dan ada SSP dan segala macam kalau misal ada gitu ya. Kemudian untuk tunkin bulanan ada SPM, rekap tunkin, SSP, dan SPTJN. Yang pengajuannya jika tanggal saat ini untuk yang bulanan ya, tunkin bulanan itu berarti tunkin yang diterima bulan berikutnya dengan konsep kayak gaji induk. Maka jika tanggal 1 di bulan depan itu libur, diajukan maksimal H-2 hari kerja. Kalau tanggal satunya itu masuk, maka maksimal H-1 hari kerja di bulan sebelumnya sudah diajukan. Tapi ini hanya maksimal. Jadi kalau beberapa hari sebelumnya sudah diajukan tidak masalah. Jangan menunggu hari maksimal. Paling aman di mana H-3 hari kerja sebelum bulan berikutnya sudah diajukan kalau memang absennya sudah ditaruh. Kemudian terkait SPM Inaprop ya jangan lupa tagihannya sebanyak terima yang tipe 2 ya. Kemudian pembayaran belanja apa barang atau modal sesuai surat pesanan nomor berapa, tanggal berapa, BST nomor berapa, tanggal berapa. Nah, yang perlu diperhatikan dalam Inaprok adalah kalau memang SPM itu interkoneksi LS ya, berarti BAST yang direkam di Inaprok itu tanggal berapapun Bapak Ibu merekam maka akan tercatat tanggal seperti itu. Contoh, harusnya BST-nya tanggal 28 kemarin, tetapi baru Bapak Ibu PPK rekam di tanggal 29, maka BST-nya di Inaprok akan tanggal 29. Kalau dengan metode interkoneksi, maka akan masuk ke Sakti BST-nya tercatat 29, walaupun sebenarnya 28, gitu ya, karena kan lupa mencatat di bulan tersebut. Nah, kalau itu misal masih masa dalam kontrak, tidak apa-apa. Tapi kalau neraca dia melebihi batas kontrak, maka jangan menggunakan interkoneksi, karena nanti akan dibaca oleh KPPN. Loh, ini harusnya kena denda, harusnya dikasih potongan denda. Gitu. Padahal yang terjadi adalah kesalahan BPK tidak mencatat pada tanggal pertengahan. Jadi dipastikan lagi kalau memang PAST-nya itu tanggal sekian, maka dicatat langsung oleh PPK dosa di Inaprok juga tanggal sekian. Jadi pada saat metode interkoneksi nanti BSD-nya memang sesuai. Kemudian SPN kontraktual harus sekaligus ya dicek. Pembayaran belanja modal misal sesuai BAST nomor sekian tanggal sekian. SPK-nya tidak perlu disebut lagi, tidak masalah karena memang sudah tercatat di bagian atas SPM, SPK nomor berapa, tanggal berapa gitu ya. Nanti yang dicatat adalah BAST-nya saja, wajib dicatat. Dan lampirannya, SPM dan SSP saja. Masuk ini kalau sebenarnya ada karowas kontrak juga yang biasanya dilakukan ya ditambahkan kontrak. Kemudian SPM nomor kontraktual, nanti pembayaran belanja barang atau modal sesuai kwitansi atau SPK, yang biasa satu nomor sekian tanggal sekian dan BAST nomor sekian tanggal sekian. Lampirannya SPM atau SSP. Kemudian kalau terjadi pembayaran belanja barang sesuai ST atau SPD, nanti tinggal apakah itu lokal atau keluar kota, keluar kabupaten gitu ya. Ya ada apakah ST atau SPD dipilih salah satu sesuai nomor. Yang nomor rutin ya dasarnya adalah SK. Jangan lupa kalau ada honor berarti harus ada dasar SK. Kalau nggak ada dasar SK biasanya itu ditolak oleh KPPN. Termasuk honor kegiatan umum. Pokoknya yang judulnya honor-honor ini ya Bapak Ibu ya harus ada dasar SK-nya. Kemudian kalau lembut, pembayaran belanja pegawai, lembut bulan apa, tahun berapa, sesuai SPK, lembut, mau apa. Mobilannya ya SPM atau SSP gitu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, pastikan uraian SPM jelas, lengkap, dan sesuai dengan dokumen hukum. Kemudian lampirkan dokumen sesuai ketentuan untuk menghindari penolakan KPPN.
dan periksa kembali nomor dan tanggal dokumen agar sesuai dan tidak terjadi kesalahan. Kedua, yang terakhir adalah ajukan SPM tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dan nanti kalau sudah mengajukan SPM, ya mohon bersabar dulu. Kan tadi saya sampaikan sebelumnya, memang volume SPM yang masuk itu kan ribuan, pasti akan kami proses semuanya. Cukup dipantau di monitoring SPP nanti, statusnya apa. Apakah sudah SP2D atau ternyata ditolak KPPN dengan catatan. Nanti itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dilakukan monitoring secara mandiri. Tidak perlu chat ke call center atau group forkom ya. Kami sudah mengajukan SPM ini. Tenang, pasti akan kami proses semua. Tapi tentunya sesuai urutan ADK SPM yang masuk. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memonitoring nanti apakah SPM yang ini ditolak atau diterima. Kalau ditolak, biasanya nanti ada keterangan tolakannya apa. Kalau memang kurang jelas, baru boleh silakan dikonfirmasi ke KPPN melalui call center. Seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dua materi kita pada hari ini. Atas kekurangan penyampaian saya mohon maaf, saya kembalikan ke pimpinan sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Ginjaya atas materi yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Mas Ginjay, bisa raise hand atau bisa juga menuliskan di kolom chat, kami persilahkan. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh secara langsung ataupun melalui kolom chat. Apakah ingin bertanya hal yang lain juga kami silakan, kami berikan kesempatan apabila ada yang ingin bertanya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin akan saya lanjutkan dengan beberapa informasi. Oh, ada yang bertanya. Di kolom chat, Mas Kim. Oke, baik dari Mbak Putri ya. Izin bertanya untuk LPG Bendara Pengeluaran, tanggal LPG tetap di tanggal terakhir di bulan pertengahan ya, meskipun jatuh dari libur, betul. Jadi LPG itu karena modelnya adalah bulanan, berarti bulan berakhir. Tanggal berakhir di bulan itu tanggal berapa? Kalau Juni 30, Juli 31, Agustus 31. Jadi bukan kapan hari kerja terakhir masuknya. Walaupun memang tidak ada transaksi di tanggal-tanggal terakhir tersebut, tapi tetap dikasih tanggalnya adalah tanggal terakhir kalender di bulan berkenaan. Seperti itu, ya. Jawaban terkait apa tanggal LPG bendaharaan. Apakah ada yang akan bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu. Silakan Bapak. Saya dari Kantor Balai Pengawas dan Makanan Yogyakarta, Bu. Izin bertanya terkait menu setoran pajak, Bu, di akun bendahara. Itu kalau dulu itu yang kan kalau kita mau catat pajak itu kan ini ya, ada menu cari NPN ya, Pak ya. Nah, itu kalau dulu itu yang kalau kita pakai akun deposit itu belum bisa muncul otomatis gitu. Apa sekarang sudah bisa ya, Pak ya? Kelihatan ya Pak Anjas ya. Iya. Ya, baik kalau pajak karena deposit ya, saya belum tahu karena kan yang praktek nanti Bapak Ibu Benlu ya. Kalau memang sudah ditunggu, apalagi sampai lewat bulan tidak muncul juga, ya nanti kalau misal cari apa yang tidak terpaksanya tidak ada, silakan kopas boleh Pak dari bukti setor yang ada di Kortek tersebut. Gitu. Oke. Jadi kalau memang muncul boleh dipakai dari mana tersebut, tapi kalau ternyata sampai dengan saat ini masih belum bisa, ya mungkin karena masih interkoneksi juga dengan Korteknya ya boleh dilakukan perekaman secara manual dengan Kopas gitu gitu Pak Andras. Oke, Pak. Gitu. Soalnya kalau bisa muncul kan lebih mudah, Iya, Pak. Kalau sebelum sebelum Kortek kemarin pas kan akunnya sesuai WPH 21, WPH 22 itu memang muncul, Pak. Tapi setelah sejak pakai akun yang deposit ini nggak muncul. Jadi makasih, Pak. iya berarti mungkin nanti memang ke depannya bisa mencoba, cuma mungkin masih bertahap nih karena kita kan harus menyelesaikan dengan aplikasi Kortek yang sekarang juga masih diperbaiki gitu, masih disempurnakan gitu ya.
Tapi tenang aja Pak, nanti harusnya tetap cari MPN itu karena menunya ada di situ, harusnya tetap bisa. Gitu nggak Pak? Oke, terima kasih Pak. Iya. Kemudian ini ada dari chat dari BDI Jakarta. Izin bertanya, jika akan mengajukan UPPNBP, apakah bisa menggunakan rekening yang sama dengan rekening UPRN? Ya sama kan, karena BPG juga rekeningnya gitu ya. Coba nanti yang perlu diperhatikan ya BDI ya. Nanti jangan sampai salah ini, salah salah tarik gitu ya. Takutnya dana UP tunai kan dia jadi satu nanti di rekening BPG itu. Jadi kalau memang BP apa yang RM berapa, PNBP berapa, dicatat dulu yang dicari berapa, nanti yang digunakan berapa. Ini khusus untuk PNBP atau khusus untuk RR gitu ya. Ini hanya masalah pencatatan saja, tapi memang masuknya nanti tetap ke rekening BPG. Itu oke untuk BDI, kemudian ada Kodim. Apakah bisa kami OTP SPM belanja barang lebih dari satu SPM? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi belanja barang sebenarnya OTP-nya langsung jadi satu itu boleh-boleh saja, bisa-bisa saja gitu ya. Apalagi ini kaitannya SPM LS ya. Cuma nanti mungkin yang perlu diperhatikan bahwa karena dia OTP-nya jadi satu, berarti perlu dipastikan bahwa SPM belanja barang tersebut, LS belanja barang ke penyedia itu sudah pasti benar, tidak ada yang salah dokumen, salah apa gitu ya. Karena memang kalau mungkin OTP-nya satu-satu itu kan juga PPSPM agak keberatan karena mungkin OTK ATK-nya itu masuknya kan per SMS gitu ya. Jadi satu boleh-boleh saja untuk LS belanja barang. Apalagi untuk GUP kan wajib dijadikan satu gitu ya. Tuh, untuk perlakuannya. Kemudian dari BPWS SU, selama ini kami buat LPG tanggalin dari kerja kenapa nggak ada teguran ke PPR. Ya, karena tadi LPG-nya juga lumayan banyak ya. Jadi ini saya sampaikan saja sebaiknya memang hari tanggal kalender gitu ya. Karena itu tadi ada risiko-risiko kalau yang Bapak Ibu tanggali nanti di hari kerja. Ya ini mungkin kebetulan tidak terkena trouble ya. Karena bisa jadi nanti di rekening korannya itu ada transaksi lagi gitu ya. Setelah LPG dibuat gitu. Maka sebaiknya tetap tanggal kalender saja. Walaupun memang mungkin ingin menyampaikan lebih cepat ya. Menyampaikan lebih cepat sebelum bulan berakhir itu ya. Tapi kan kalau secara aturan ya LPG itu benar paling cepat di tanggal 1 bulan berikutnya sampai dengan tanggal 10 ya. Walaupun 10-nya itu libur, tapi karena Sakti sekarang itu modelnya udah online, cukup TTE saja, bisa tetap disampaikan di tanggal 10 gitu. Tapi untuk penanggalannya kami harap tetap di tanggal terakhir kalender gitu ya. Nah, ini kaitannya nanti dengan pembukuan di akuntansi itu. Kemudian dari mana? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk pengembalian kelebihan tunjangan, uang makan, tunjangan kinerja, yang billing pengembaliannya disetor langsung oleh pegawai dan setoran denda keterlambatan yang billingnya disetor langsung oleh penyedia, tidak mengurangi arus kas bendahara, maka bendahara perlu mencatat atau tidak. Ya, oke. Ini kalau kaitannya pengembalian belanja, entah itu masuk ke rekening kas bendahara baik itu tunai atau non tunai atau tidak berarti wajib dicatat. Kenapa? Karena pengembalian belanja itu nanti memilih kode satker. Kalau tidak dicatat oleh bendahara pengeluaran ya nanti yang akan repot adalah operator apa bahasanya operator rekonsiliasi di Bapak Ibu ya. Nanti di barnya ada setoran yang tidak diakui oleh satker karena belum dicatat oleh bendahara pengeluaran yaitu atas setoran pengembalian belanja entah kelebihan tunjangan makan tukin atau termasuk denda keterlambatan ya semua wajib dicatat oleh bendahara pengeluaran karena di situ ada kode satker yang diinput pada saat pembuatan billing itu. Kemudian ada lagi dari Prasetya saat setor pajak terdapat kesalahan akun setor dan untuk melakukan restitusi memakan waktu lama sampai dengan 3 bulan. Terkait LPG, apakah kami laporkan sesuai dengan pajak yang sudah disetorkan dahulu agar dapat melaporkan LPG? Mohon arah juga ketika restitusi sudah keluar di bulan berbeda, apakah perlu dilakukan perbaikan pajak di Sakti? Bagaimana LPG yang sudah terlapor sebelumnya?
Jadi untuk LPJ itu tetap dilaporkan dengan kondisi real di bulan itu ya. Sekalipun itu ada koreksi ataupun ada apa, pokoknya yang terjadi. Misalkan ini Juni, Juni nanti dilaporkan di bulan Juli. Jadi kalau kondisinya adalah di bulan Juni itu belum restitusi, ya dilaporkan apa adanya. Karena kan restitusi nanti ada tanggal bukunya juga. Jadi tidak dilaporkan pada saat bulan Juninya. Jadi yang diperbaiki justru bukan bulan Juninya. Bulan Juni tetap dilaporkan apa adanya sekalipun itu salah setor akun dan segala macamnya. Tetap dicatat di Sakti sesuai apa adanya. Nah, nanti masalah ada restitusi ya. Restitusi ini berarti nanti yaitu pengembalian ya. Pengembalian nanti perbaikannya beda. Jadi yang Juni tetap nggak diotak-atik ya. Ya. Jadi nanti Juni tetap apa adanya. Nanti kalau masalah sudah restitusi keluar terpengaruh terhadap LPG maupun rekon, silakan ke KPPM nanti akan kami bantu mencarikan solusinya. Jadi tidak ada perbaikan di LPG di bulan Juni. Karena sekalipun ada koreksi, perubahannya adalah sesuai tanggal buku, tanggal koreksinya. Gitu. Kemudian ada lagi dari BNC, izin bertanya, kami akan transaksi dengan DJP sebesar 110 juta dengan mekanisme TIP. Apakah di DJP mengakomodir transaksi 100 juta lebih? Ini mohon bantuan Kuningan. Mas Basit nggak ada ya, Mbak? Oh, tahu Mbak Esti. Ini pertanyaan terakhir saya lempar ke Kunina atau Mbak Esti. Terima kasih. Ini eh, info dari Mbak Esti nanti untuk di JP bisa ditanyakan di grup di JP saja. Di sana ada Mas Wasit. Karena kebetulan ini Pak Wasit baru cuti hari ini ya. Gitu. Apakah sudah tergabung di WA grup di JP? Apabila sudah, bisa disampaikan di situ. Ada lagi pertanyaan, Mas Kim, di kolom chat? Sepertinya sudah ini yang mengkonfirmasi selanjutnya akan ditambah kalender bagus itu. Jadi kami paling cepat bisa membuat LPG tanggal 2 nggak apa-apa Bu. Karena memang LPG itu kan masih diberi waktu tanggal 10 saja. Walaupun memang nanti disuruh lebih cepat tidak apa-apa. Karena memang kendala di Satker kita tidak pernah tahu ya, karena apakah setorannya belum muncul dan bagaimana, atau mungkin bukti setornya belum disampaikan ke Satker. Daripada Satker harus membatalkan LPG yang sudah selesai divalidasi oleh KPPR, lebih baik disampaikan memang kalau sudah lengkap saja datanya gitu ya. Maupun tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Ya nanti cuma kalau misal diingatkan, kan KPPN juga tidak tahu kondisi di Satker seperti apa. Mungkin ada yang menjapri, mohon segera mengirimkan LPG. Ya udah nggak apa, diterima saja. Sampaikan saja kendalanya seperti apa, tidak masalah. Insya Allah kami bisa terima alasan kenapa belum menyampaikan LPG. Gitu nggak ya, seksual. Ya sepertinya kalau di chat sudah terjawab semua. Kecuali ada yang mau bertanya lagi. Monggo. Baik. Di kolom chat sudah semua. Apakah ada lagi yang akan bertanya secara langsung? Bisa open mic, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, bisa saya informasikan ya. Ini kami mengingatkan kembali kalau besok adalah hari kerja terakhir di bulan Juni dan hari Rabu sudah memasuki bulan Juli. Jadi Bapak Ibu nanti di bulan Juli itu ada kewajiban untuk pelaporan capaian output. Ini jangan lupa paling lambat adalah 7 hari kerja pertama di bulan Juli atau untuk bulan Juni ini adalah di tanggal 9 Juli. Paling lambat 9 Juli. Tapi Bapak Ibu jangan terlalu mepet nih untuk batas waktu pelaporannya karena nanti masih diperlukan validasi dan spare waktu yang ada bisa digunakan untuk melakukan perbaikan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa juga memastikan kalau status pelaporan capaian outputnya itu sudah valid, terkonfirmasi dan valid. Jadi mohon dicek aplikasi My Interest ya kalau sudah melaporkan capaian output apakah
statusnya sudah terkonfirmasi dan valid. Kemudian yang kedua di awal bulan Juli juga jangan lupa untuk melakukan update RPD rencana penarikan dana di halaman 3 DIPA. Ya, jadi batas waktunya adalah 10 hari kerja atau paling lambat di tanggal 14 Juli. Sama juga ya untuk revisi DIPA ini jangan mepet di tanggal 14 ya, supaya ada eh, kesempatan untuk apabila ada yang memerlukan perbaikan. Dan selain pemutakhiran RPD, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk melakukan pemutakhiran proyeksi target capaian output. Jadi kalau ada revisi DIPA, Bapak Ibu harus melakukan pemutakhiran target eh, proyeksi target capaian output. Batasnya sama juga dia paling lambat tanggal 14 Juli. Bapak Ibu di awal Juli juga kita sudah mulai untuk melakukan kegiatan-kegiatan periode triwulan 3, misalkan penyerapan anggaran ya, jangan lupa untuk target-target triwulan 3, belanja pegawai 75%, belanja barang 70%, dan belanja modal 70%. Itu untuk penyerapan anggarannya, tapi jangan lupa penyerapan anggaran agar diselaraskan juga dengan nilai RPD halaman 3 DIPA-nya. Jangan sampai penyerapannya tinggi, tapi ternyata di RPD halaman 3 DIPA nanti deviasinya lebih dari 5%. Nah, caranya bagaimana supaya tidak ada deviasi? Bapak Ibu harus menyusun revisinya eh, bekerja sama dengan PIC pengelola kegiatan. Jadi tahu rencana kegiatan yang akan dilakukan di triwulan 3. Kemudian kami mengingatkan juga nih untuk sertifikasi kompetensi pejabat berkendaraan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Ginjai. Eh, Mulai tahun ini ya, seluruh pejabat berkendaraan wajib memiliki sertifikat kompetensi baik PNT, SNT maupun BNT. Jadi mohon dicek kembali untuk masa aktif sertifikat masing-masing ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba sudah menjelang kadaluarsa. Jadi lebih baik ketahuan sebelumnya supaya sempat untuk melakukan perpanjangan. Kemudian untuk apa layanan konsultasi kami lewat HCSO ya, ini juga berkali-kali selalu saya ingatkan. Ini coba saya share screen untuk kondisi hari ini. Jadi hari ini itu ada 5 tiket yang sudah tidak bisa kami jawab. Gitu. Kenapa kok bisa begitu? Ini ya. Yang pertama ini kami kemarin selalu menyampaikan mohon untuk menutup tiket supaya dapat tertutup sempurna, diberikan feedback. Ini untuk yang kasus nomor 1 dan nomor 2, kami berterima kasih sudah memberikan feedback ya. Namun ternyata selain memberikan feedback di kolom chat masih mengucapkan kalimatnya sebenarnya jangan diucapkan di chat ya. Jadi di chat tiket HCSO itu untuk yang pertama itu masih mengucapkan terima kasih, kemudian kasih feedback di situ memberikan responnya jawaban sangat membantu. Nah, ucapan terima kasihnya itu sebenarnya bisa disampaikan pada saat memberikan feedback. Jadi terima kasih, jawaban sangat membantu. Nah, seperti itu bisa. Demikian juga yang nomor 2, di situ memberikan feedback, namun eh, kan jawaban dari CSO itu menyampaikan agar dilakukan penghapusan seperti itu. Ya. Ini Satker masih merespon, memberikan informasi itu ya maksudnya sudah kami hapus. Itu tidak perlu ya. Jadi langsung saja diberikan feedback. Bisa juga untuk kata sudah kami hapusnya dituliskan di situ. Terima kasih, data sudah kami hapus seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3, 4, dan 5, ini kami tidak bisa memberikan respon. Ini karena eh, pengguna layanan ini menggunakan tiket lama untuk membuat tiket lagi. Jadi yang nomor 3 ini tiket tanggal 16 Maret
dipakai lagi di tanggal 23 April. Padahal sebenarnya cuma mengucapkan terima kasih. Tapi ini berakibat tiket ini akan muncul terus di monitoring kami dan kami tidak bisa eh, merespon atau menjawab. Untuk yang nomor 4, tiket tanggal 3 Maret dipakai lagi 22 Mei untuk menanyakan hal yang sama, permasalahan yang sama. Itu sebaiknya tiket tanggal 3 Maret itu ditutup dan kemudian membuat tiket baru meskipun untuk bertanya hal yang sama. Kemudian yang nomor 5, tiket tanggal 1 Maret dipakai lagi di tanggal 5 Mei. Gitu ya. Untuk mempertanyakan hal yang sama juga. Atau hal yang berbeda sama aja ya. Itu. Nah, ini mohon untuk Bapak Ibu yang tiketnya tidak bisa kami jawab. Ini kami mohon maaf ya, bukannya karena kami tidak ingin menjawab, namun karena memang di aplikasinya sudah tidak bisa merespon. Misalkan Bapak Ibu ada di forum ini ya, kami mohon maaf. Tapi misalkan tidak bergabung, mohon nanti teman-teman yang dari satker-satker ini dapat disampaikan kepada yang bersangkutan mengenai kendala kami untuk merespon tiket-tiket tersebut. Itu ya Bapak Ibu sedikit tentang HCSO. Eh, Kemudian layanan konsultasi kami juga ada WhatsApp group ya untuk Bapak Ibu yang baru, pejabat kendaraan baru maupun pengelola keuangan baru, misalkan belum bergabung di WA group, silakan nanti minta kepada eh, admin untuk ditambahkan karena informasi-informasi kami sampaikan melalui WhatsApp group. Itu ya beberapa informasi dari kami. Termasuk tadinya ada pertanyaan terkait DigiPay, silakan disampaikan di WhatsApp grup admin DigiPay. Demikian, Mas Kinja cukup atau masih ada yang ingin disampaikan, Mas? Cukup kalau dari saya. Baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali kami haturkan atas partisipasinya dalam acara ini. Seperti saya sampaikan tadinya, ini adalah forum kita yang terakhir bersama Mas Ginjai, karena Mas Ginjai akan segera bertugas di tempat yang baru. Terima kasih Mas Kin juga ya, sudah menyempatkan untuk memberikan materi sharing knowledge di acara ini. Dan sekalian saya permohonan mohon maaf kalau selama melayani Bapak Ibu di KPP Yogyakarta yang sudah pernah ketemu langsung terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu Satker selama ini. Saya izin pamit. Terima Iya. kasih. Baik, sukses selalu Mas Ki. Demikian Bapak Ibu acara kita hari ini kita akhiri. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan dari penyelenggara. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin end meeting Bapak Ibu.